Hai, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Ketemu lagi di PJJ TIK hari ini. Salam literasi digital. Kita akan bahas lebih khusus ke Microsoft PowerPoint yang akan kita gunakan selalu dalam presentasi. Oke, mari kita cek seperti apa pelajarannya. Siap belajar, siapkan buku dan alat tulis, pahami materi. Hari ini juga masih belum ada tugas untuk kalian kerjakan. Minggu depan baru kita mulai mengerjakan tugasnya setelah Pak Agus memberikan cara mengerjakan menggunakan smartphone ya. Jadi kita masih belum ada tugas. Baik, Pak Agus ulangi lagi tentang fungsi software presentasi. Seperti yang minggu lalu, yaitu untuk membuat dan mengolah dokumen presentasi. Dokumen presentasi adalah alat untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. Maka lebih baik dibuat menarik. Ya, ada gambar, ada suara, ada juga video. Nah, yang Pak Agus lakukan di PJJ sebenarnya menggunakan software presentasi. Ya, dan softwarenya ini, Microsoft PowerPoint, yang lebih familiar anak-anak. Lembar kerjanya itu kita sebut slide. Jadi yang sedang tampil ini adalah slide. Oke. Kemudian untuk menambahkan slide atau lembar kerja, itu kita menggunakan new slide. Kemudian juga ada untuk pengaturan tampilan slide, itu menggunakan slide layout. Nanti kita akan lihat di videonya seperti apa slide itu, kemudian new slide dan slide layout ya. Ya, ini Pak Agus tampilkan yang PowerPoint 2007. Tampilannya seperti ini. Home, insert, ini menunya ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hampir sama, tapi nanti kita lihat perbandingannya dengan yang lain ya. Kita akan coba lihat. Ini 2007. Kemudian ini 2010. Ya, untuk menu sama ya, tidak ada perubahan sama sekali ya. Nah, untuk mengatur latar belakang, nanti bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan desain dan juga bisa menggunakan format background. Kemudian untuk mengatur animasi, itu nanti menggunakan menu animation. Dan untuk memulai presentasi, dapat menggunakan menu slideshow, atau juga tekan tombol fungsi F5, tombol di keyboard ya. Nah, ini akan Pak Agus coba tampilkan bagaimana kita menggunakan PowerPoint. Dari mulai buka, kemudian ada new, dan ini blank. Blank itu berarti halaman kosong. Ini dia slide-nya anak-anak. Nah, ini Pak Agus menggunakan PowerPoint yang 2019. Jadi lebih berbeda lagi dengan yang tadi Pak Agus sampaikan. Kita lihat apa perbedaannya. Ini slide. Jadi ini slide anak-anak. Kemudian ini cara memasukkannya nanti lewat sini kalau kita akan memasukkan slide ya. Ini kita buka pertama menu home. Seperti ini tampilannya. Ini menu insert. Nah, yang berbeda di sini ada menu draw. Kalau menu desain sama. Transisi dan animation terpisah. Kemudian slideshow, ada review, jadi lebih banyak menunya. Dan ada recording. Dan terakhir help. Jadi ada recording juga anak-anak yang bagus gunakan untuk presentasi kalian saat ini. Itu menggunakan recording. Nah, ini adalah icon dari new slide. Dan ini tampilan dari layout. Ketika kita mengklik, maka bisa langsung muncul icon new slide-nya.
maka slide-nya akan tertambah secara otomatis. Dan bisa kita delete dengan klik kanan, kemudian delete slide, maka slide-nya akan terhapus. Jadi ini masih seputar ke slide anak-anak lembar kerja ya. Dan juga untuk menambah slide bisa dengan cara enter. Nah, ini Pak Agus menggunakan enter. Jadi tadi diklik di sini, kemudian di enter. Untuk mengetik, kita bisa klik di kotak yang sudah ada. Klik to add title, karena ini tampilannya judul, layoutnya judul. Contohnya kita buat tentang biodata misalnya ya. Judulnya seperti ini. Jadi setiap kali kita akan klik, kita akan ketik, kita klik dulu di kotak yang sudah ada. Kotak ini kotak text box anak-anak. Contohnya untuk slide berikutnya, ini adalah slide untuk penjelasan. Misalnya, atau sub pokok bahasan ya. Misalnya Pak Agus tulis kelahiranku, misalnya contoh. Nah, yang buletan ini itu bullet. Selalu otomatis muncul, tapi bisa kita hapus anak-anak. Ini Pak Agus menggunakan tab ya untuk pindah ke sini. Untuk saat ini Pak Agus belum mengatur jenis huruf, juga belum mengatur warna dan juga ukuran. Nah, disarankan untuk mengetik sebaiknya fontnya itu ukurannya jangan kecil anak-anak. Karena kalau kecil nanti tidak bisa terbaca. Jadi kalau bisa fontnya itu ukurannya minimal 35 atau 32. Pokoknya 30 ke atas anak-anak. Jangan sampai fontnya 12 atau karena nanti tidak terbaca. Nah, kalau mau pindah ke slide berikutnya, tinggal klik saja di bawahnya. Nah, ketika sudah selesai 3 slide, kita bisa mengatur desain, misalnya gitu ya. Kita mengatur desain atau latar belakang. Nah, ini untuk mengecek seperti apa tampilannya. Dengan cara klik slide layout. Atau slideshow. Nah, sekarang kita masuk ke desain. Ini yang sudah disediakan oleh komputer. Artinya sudah ada, memang sudah ada di situ. Komputernya sudah menyediakan untuk membuat desainnya. Jadi latar belakangnya sudah disediakan. Tergantung nanti kalian menggunakan versi yang tahun berapa Office kalian atau PowerPoint kalian. Ini milik Pak Agus 2019. Jadi mungkin tidak akan sama persis dengan beberapa anak yang menggunakan Office 2007 misalnya. Nah, jadinya seperti ini ketika sudah didesain. Kemudian sekarang kita mulai memperbaiki. Untuk font, tadi Pak Agus bilang itu minimal 32 ya. 32 ke atasnya. Sekarang kita perbesar. Jadi tinggal seperti pada kalian mengerjakan pada Word ya. Gampang sekali. Tinggal di blok dulu, kemudian dipilih font size-nya.
sesuai dengan keinginan. Ini juga Pak Agus perbesar karena kecil sekali. Kenapa kita perbesar? Supaya nanti ketika ditampilkan di PowerPoint pada saat presentasi, peserta yang duduk di bagian belakang juga tetap bisa membaca. Karena kalau seandainya tidak bisa dibaca, maka presentasi kita tidak akan berhasil, anak-anak. Nah, sekarang Pak Agus sampaikan tentang yang balet ya, yang ada jendol-jendol itu bisa dihilangkan dengan cara klik pada icon balet. Oke, seperti itu ya anak-anak. Sederhana sekali. Untuk hari ini kita buat seperti ini. Anak-anak juga kalau mau mencoba dipersilakan. Setelah selesai disimpan. Ya, jadi seperti itu anak-anak, mudah sekali, pengerjaannya gampang ya. Dan memang PowerPoint itu familiar dengan kita yang sering menggunakan Microsoft Office, jadi menunya hampir sama. Oke, selamat belajar di hari ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Salam sehat dari Pak Agus, salam literasi digital.